Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Senang sekali bisa bertemu kembali kita dalam devotion kita. Saya berdoa dan berharap setiap saudara dalam keadaan sehat-sehat saja, baik-baik saja. Dan kita hari ini terus belajar untuk bertumbuh dalam menghadapi setiap kenyataan realitas yang mengelilingi kita. Dan tantangan kita hari-hari ini adalah bagaimana kita tidak berpikir bahwa kenyataan atau realitas yang mengelilingi kita yang mungkin saat ini sepertinya tidak ada, sulit dan tidak tahu apa yang kita harus lakukan, itu bukan menjadi sebuah kebenaran akan masa depan kita. Tantangan kita hari ini adalah justru sebaliknya, bagaimana kita menjadikan kebenaran itu menjadi sebuah terjadi dan menjadi kenyataan atau realitas dalam hidup kita. Maka saya berikan judul devotion kita adalah menjadikan kebenaran menjadi sebuah realita, kenyataan atas hidup kita. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari sebuah kisah dalam firman Tuhan dalam Alkitab di Yohanes 11 ayat 1 sampai yang ke-44. Tentu kita tidak bisa membaca semuanya, nanti Bapak Ibu bisa membaca di rumah. Tapi ayat ini bercerita mengenai seorang yang bernama Lazarus yang telah dikuburkan, kuburkan 4 hari, dan Yesus membangkitkannya. Kisah ini dimulai dari seorang saudara bersaudara, yaitu Lazarus, Maria dan Marta, mereka kakak beradik. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang dekat dengan Yesus. Mereka mengenal Yesus dan mereka mengasihi Yesus. Bahkan ayat itu juga menyatakan Yesus pun kenal dengan mereka. Yesus dekat dengan mereka dan Yesus mengasihi mereka. Suatu hari Lazarus sedang sakit. Dan Maria dan Marta mengutus seseorang untuk memberikan kabar kepada Yesus yang pada saat itu ada di tempat lain. Untuk mengabarkan bahwa Lazarus sedang sakit. Artinya sebenarnya mereka berharap Yesus datang segera untuk menolong dan menyembuhkan Lazarus. Tapi kita akan lihat apa jawaban Yesus di ayat yang keempat, Yohanes 11 ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kepada kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Sewaktu Yesus mendengar kabar ini, dia berfirman dan berkata bahwa sakit penyakit dari Lazarus tidak akan membawa kepada kematian, tapi justru akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi waktu Yesus mendengar kabar itu, Yesus mengatakan perkataan yang penuh dengan keyakinan bahwa Lazarus tidak akan mati. Makanya ayat yang ke-5 dan ke-6 Yesus mengatakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Sepertinya bukan suatu hal yang biasa kalau kita mengasihi seseorang dan mendengar kabar sahabat kita sakit yang kita kasih, kita pasti akan datang. Tetapi Yesus justru dikatakan dengan sengaja 2 hari dia tinggal di tempat di mana dia ada dan dia tidak langsung datang kepada Lazarus. Kalau kita lihat firman ini, kita melihat Yesus mengatakan penyakit itu tidak akan membawa kepada kematian. Apakah kenyataannya benar demikian? Kalau kita baca di ayat yang ke-13, Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa Lazarus sudah mati. Itulah kenyataan. Nah, seringkali kita melihat di sini bahwa perkataan Yesus mengatakan tidak akan bawa kematian, justru akan membawa kemuliaan Allah. Tapi kenyataannya Lazarus sudah mati. Seringkali kita berpikir kebenaran atau firman itu seringkali bertentangan dengan kenyataan hidup kita. Kenyataan-kenyataan yang kita alami buat kita tantangan ini sulit sekali kalau kita mendengar firman Tuhan, tapi sepertinya kenyataannya justru yang terjadi adalah sebaliknya. Hari ini mungkin saudara mendengar firman Tuhan bahwa masa depanmu masa depan yang penuh harapan. Engkau akan diberkati, tapi kenyataan sekarang sepertinya kita sulit melihat masa depan kita. Kita juga sulit untuk dikatakan kita berkelimpahan. Kita justru sedang mengalami masalah dengan finansial. Kita sedang mengalami masalah dengan pekerjaan kita. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi hari-hari ini.
Dan itu pun terjadi pada saat itu. Dan sama juga yang kita alami hari-hari ini. Dikatakan kalau kita orang seperti Maria dan Marta, mereka orang yang dekat dengan Tuhan. Saudara mungkin berpikir, saya juga dekat dengan Tuhan. Saya kenal dengan Yesus. Saya bahkan sedang membangun hidup saya dengan Yesus. Tapi kenapa Yesus tidak datang menolong saya? Kenapa pertolongan itu tidak datang? Bahkan lihat semakin tidak baik, semakin buruk keadaannya. Kita mungkin juga berpikir seperti itu, mungkin dipikirkan oleh Maria dan Marta pada saat itu. Kenapa Yesus tidak langsung datang? Dan kenyataannya, memang kita melihat ayat itu, Lazarus sudah mati. Inilah yang membuat Maria dan Marta berpikir Yesus terlambat datang. Kita bisa lihat di ayat 21. Waktu Yesus akhirnya datang kepada mereka, kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ayat 21 Marta mengatakan demikian. Ayat 32 Maria pun setelah ketemu dengan Yesus juga mengatakan hal yang sama. Dikatakan, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Saudara yang dikasihi Tuhan, Maria dan Marta beranggapan Yesus terlambat datang. Karena melihat kenyataannya, Lazarus sudah mati. Dan dia percaya kepada Yesus, kalau Yesus ada, pasti Lazarus tidak mati. Tapi dia mengatakan terlambat. Yesus datang terlambat. Seringkali juga kita berpikir, saya tahu Yesus punya kuasa, tetapi pada saat ini sepertinya Yesus terlambat dalam hidup kita. Keadaannya sudah semakin buruk hari-hari ini. Keadaannya sudah semakin tidak menentu. Kadang-kadang kita melihat kenyataan-kenyataan itu menjadi sebuah kebenaran yang akan menjadi masa depan kita. Kita melihat ayat yang ke-15. Kita tahu alasan Yesus tidak langsung datang. Alasan Yesus belum mau datang pada saat itu juga. Di ayat 15 dikatakan, Yesus mengatakan demikian. "Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Yesus mengatakan alasan dia tidak langsung datang pada saat itu. Satu kata yang sering kita belajar, sering kita dengar, yaitu supaya kamu dapat belajar percaya. Kata percaya menjadi sebuah kata kunci di ayat ini yang Yesus tekankan. Di Injil Yohanes, kata percaya ini sangat ditekankan, sehingga disebutkan 98 kali kata percaya dalam kitab Yohanes, hanya di kitab Yohanes saja. Artinya kata percaya itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Juga demikian di dalam kita belajar firman Tuhan ini, Yesus sengaja tidak langsung datang. Di ayat 15 dikatakan supaya kita belajar untuk percaya. Ada 3 tahapan percaya yang tertulis, diartikan dalam kitab Yohanes. Yang pertama adalah sikap percaya. Ini adalah permulaan dari iman. Sikap percaya, saya percaya Yesus adalah Tuhan. Itulah sikap percaya. Itu sikap permulaan dari iman. Bahkan Alkitab mengatakan iblis pun percaya. Yang kedua, tahapan yang kedua adalah keyakinan. Artinya kita percaya karena kita sudah menerima kebenaran, kemudian menaruh keyakinan kepada kebenaran tersebut, kepada firman itu, yang akhirnya menghasilkan kita mempercayai kebenaran itu dan kita mentaati. Ada sebuah tindakan. Jadi percaya itu bukan pasif. Di tahap kedua, percaya ini percaya berisi mengenai tindakan iman. Ini yang dikatakan keyakinan. Kita mulai meyakini firman Tuhan sebagai sebuah kebenaran, dan kita mempercayai itu walaupun keadaan-keadaan seperti itu. Kita mempercaya itu dan kita mentaati firman kebenaran itu. Jadi pada saat kita menghadapi kenyataan, kita bisa ambil keputusan karena saya yakin bahwa firman Tuhan kebenaran itu sebagai itu kebenaran yang bisa dipegang. Saya yakin itu yang terjadi. Inilah di tahap kedua.
Di tahap ketiga, kata percaya itu adalah satu yang berkelanjutan atau yang terus menerus. Dalam bahasa Yunani dan Ibrani, iman itu dan kesetiaan selalu berjalan bersama. Jadi saya ulangi, dalam bahasa Yunani dan Ibrani, iman dan kesetiaan selalu berjalan bersama. Ini berbicara mengenai percaya walaupun belum melihat kenyataan. Tidak ada dasar. Kadang-kadang harus menunggu walaupun keadaan buruk. Ini percaya tahap ketiga. Nah, kalau kita melihat cerita ini, Maria dan Marta adalah orang yang dekat dengan Yesus, mengasihi Yesus, tetapi mereka menerima perkataan Yesus masih sebatas apa yang mereka yakini, mereka pikirkan, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa Yesus mampu untuk membangkitkan orang yang sudah mati. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, inilah yang kita mau belajar. Bagaimana kita melihat kebenaran firman. Kita melihat, kita memegang, kita secara terus-menerus berkeyakinan. Bahkan walaupun tidak ada dasar untuk percaya, akhirnya kebenaran yang kita pegang itu sampai itu menjadi kenyataan atau realitas dalam hidup kita. Yesus mengajar kepada Maria dan Marta bahwa Dia adalah Tuhan. Kalau Dia memperkatakan sesuatu, walaupun sepertinya manusia mengatakan, waktu Yesus mengatakan penyakit itu tidak akan bawa kepada kematian, tapi kenyataannya Lazarus mati. Yesus ingin mengajar kita bahwa kebenaran itu yang Dia katakan sanggup menjadi realita atau kenyataan di dalam hidup kita. Nah, saya percaya hari-hari ini satu tantangan buat kita. Kalau kita menghadapi kenyataan hari ini, kita tidak punya pengharapan. Tapi mari kita belajar melihat kepada sebuah kebenaran, sampai kebenaran itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Seringkali kita terbalik. Kita menjadikan kenyataan itu sebagai sebuah kebenaran. Tapi Yesus mengajar Maria dan Marta melihat kebenaran perkataan Yesus itu menjadi sebuah kenyataan. Dan kita lihat akhir dari cerita ini. Sewaktu Yesus sampai di Betania, Yesus dikatakan maskul hatinya, kasihan, bersedih. Lalu datang ke kuburan dari Lazarus yang sudah ditutup dengan batu. Dan Yesus menyuruh seseorang membuka batu di kuburan itu. Dan Lazarus sudah kain kafan, sudah dikuburkan, dikatakan selama 4 hari. Dan Yesus memanggil Lazarus untuk bangkit. Dan pada saat itu, pada zaman itu, belum pernah mujizat terjadi. Ada orang yang sudah mati, sudah dikubur 4 hari, dibangkitkan dari kematian itu. Hari ini, firman ini berbicara kepada kita. Mungkin saudara belum pernah mengalami hal-hal yang akan kita alami sewaktu kita memegang kebenaran itu. Memegang erat-erat secara terus-menerus, walaupun kita harus sabar, walaupun kita harus tidak ada dasar, walaupun kita sedang mengalami keadaan buruk. Kita memegang kebenaran itu sampai kebenaran itu sungguh-sungguh terjadi, menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Apa yang kita pegang? Apa firman yang saudara pegang hari ini? Apa perkataan Tuhan yang kita pegang hari ini? Sehingga kita bisa memegangnya walaupun tidak ada dasar, walaupun saya katakan tadi semakin buruk keadaan kita. Sampai kebenaran itu terjadi menjadi sebuah kenyataan di dalam hidup kita. Dan Maria dan Marta hari itu mengalami sesuatu yang belum pernah terjadi. Lazarus yang sudah mati dikubur 4 hari dibangkitkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan-perkataan firman yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu adalah sebuah kebenaran. Dan kalau kita terus memegangnya, apapun yang terjadi, tindakan-tindakan percaya kita itu membuka jalan untuk kebenaran itu menjadi kenyataan
di dalam hidup kita. Saya juga berharap setiap kita semua bisa mengalami ini. Bisa menjadikan kebenaran yang kita pegang dalam firman Tuhan itu, sampai kebenaran itu menjadi sebuah kenyataan, realita di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bisa belajar dari firman-Mu. Engkau Tuhan, perkataan-Mu iya dan amin. Perkataan-Mu adalah kebenaran yang bisa dipegang pada saat keadaan tidak pasti. Dan kami bisa memegang kebenaran firman-Mu itu sampai kebenaran itu menjadi sebuah kenyataan dan realitas dalam hidup kami. Tuntun kami Tuhan dengan kekuatan-Mu. Bahkan pada saat ini kami seperti melihat kenyataan-kenyataan yang semakin buruk, semakin tidak baik terjadi pada hidup kami. Tuhan, kami mau mendapatkan kebenaran itu, supaya kami bisa memegangnya, perkataan Tuhan, sehingga kami menjadikan kebenaran itu menjadi sebuah kenyataan terjadi, mujizat yang belum pernah terjadi di dalam kehidupan kami. Diberkati nama-Mu Tuhan melalui keadaan ini. Seperti Kau katakan bahwa situasi hari-hari ini tidak akan membawa kami kepada kematian iman kami, tapi justru kami menyatakan kemuliaan Allah, di mana nama Tuhan akan dimuliakan melalui hidup kami. Diberkati nama-Mu, berkati setiap kami yang mendengar acara ini. Tuhan berkati, berikan kekuatan, penghiburan, berikan hari ini Tuhan suatu favor, kemurahan, kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan di dalam Kristus Yesus yang telah ada dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.